Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. Suara masuk nggak bisa masuk. Bentar, kita akan coba mencarikan solusinya bagaimana suara Mas Tom bisa terdengar di radio. Ini nggak masuk, Mbak. Iya, jadi karena tadi ada alatnya yang ternyata nggak familiar dengan mixer kita. Ganti soalnya mixer Alat yang baru. baru. Oke, siap. Darurat. Oke, bisa dicek di radio coba. Kalau sudah terdengar kita akan mulai saja. Mas, seperti biasa ya, kita itu sebetulnya mengajukan sebuah judul ke Mas Tom karena ada pertanyaan atau permasalahan dari apa ini ya yang harus kita jawab ya. Ini pertanyaan dari Nabila. Saya dari mahasiswa di sebuah universitas swasta di Semarang. Saya ini juga pengen berbisnis online, tetapi saya sudah menjalankan punya kakak saya. Nah, ingin saya tanyakan tentang SEO itu seperti apa ya Pak, Mbak, punya efek dengan bisnis yang kami jalankan lewat online ini. Karena selama ini juga kami tidak pernah menyentuh hal-hal itu. Yang kami jalankan hanya online saja, tetapi pendapatan hanya segitu-segitu saja. Saya pengen meningkatkan itu. Ini panjang banget. Thank you Nabila. Untuk soal itu memang ada pakarnya, sehingga jawaban saya waktu itu hanya coba Anda searching aja apa SEO. Ya, gitu ya Mas. Nah, sebetulnya apa sih SEO itu, kemudian pengertiannya seperti apa dan cara kerjanya ya, sehingga ini menjadi sebuah pertanyaan untuk teman-teman yang berada di ranah bisnis online juga. Silakan. Ya, jadi SEO itu sebetulnya apa ya, search engine optimization. Jadi bagaimana caranya kita itu nanti mudah ditemukan di internet, gampangnya gitu sih. Atau kita optimasi ya, kita optimasi baik itu website atau sosial media supaya segera atau mudah dibaca oleh mesin pencari maksudnya. Kalau di Indonesia dalam hal ini Google. Nah, SEO sendiri memang tahapannya lebih advance sih, Mbak. Jadi kalau buat UMKM mungkin atau pemula memang agak ribet. Nah, memang kalau misalnya mau melangkah lebih jauh lagi, memang peran SEO itu dibutuhkan seperti itu supaya produknya mudah dibaca mesin pencari, dengan efek atau impact-nya produk kita juga mudah ditemukan oleh calon-calon pembeli seperti itu. Oke. Nah, caranya sendiri mungkin waktu itu pernah saya bahas sedikit juga sih. Jadi kita menggunakan yang namanya kata kunci, Mbak. Jadi kata kunci ini kita harus kumpulkan, kita harus olah, kemudian nanti kita setting di sosial media kita gunakan kalau misalnya ada yang pakai website, bahkan kalau ada yang pakai marketplace pun kita juga bisa gunakan kata kunci ini. Nah, kata kunci ini sebenarnya bagian fondasi dasar dari kalau mau main SEO seperti itu. Oh, ya, jadi ini mungkin karena Nabila sudah lama menjalankan bisnis online ya, dan ada tuntutan kali dari kakaknya untuk meningkatkan omset. Ya kalau peningkatan kan harus. Jadi saya kan nggak ngerti nih kondisinya Mbak Nabila saat ini dan apa yang sudah dilakukan saat ini kan nggak tahu kok. Terus klaimnya wah sudah bisnis online tapi cuma segitu-segitu aja, itu banyak faktor. Belum tentu masalah SEO juga gitu. Karena banyak sekali juga teman-teman atau emak-emak nih itu nggak pakai SEO tapi banjir order gitu loh. Ada juga. Sebetulnya itu yang penting ya Mas ya, banjir order itu ya. Betul. Oke. Ini Erika.Paramita, halo Om. Wah, ini Om tahu apa sama Erika. Kunci dari kunci adalah kata kunci. Oke, thank you. Nah, Mas Tom, sebetulnya banjir order ini tidak harus ya masuk dalam SEO itu tadi ya. Dan mungkin nggak tahu ini kenapa dia meranah ke situ, mungkin ada hal-hal yang memang dia pengen tahu. Tapi tadi yang jelas ya bahwa SEO itu adalah sebuah pengoptimalisasian mesin penelusur ya. Kalau di googling itu betul.
Ya, jadi Nah, postingan kita nanti akan mudah dibaca oleh mesin pencari yang impact-nya orang-orang atau calon-calon pelanggan kita itu juga mudah ketika memang mencari produk kita, seperti itu. oke. Nah, Mas Tom, seperti yang sudah Mas Tom pernah sampaikan ya beberapa waktu lalu ketika kita talk show adalah kita ketika memasang sebuah misalnya kayak daster itu tidak hanya daster saja, tapi daster masa kini, Ya, jumbo dan lain sebagainya itu bisa dicoba dulu ya untuk searching. Nah, itu ketemu kata kunci. Oke, betul. Nabila, silakan. Kalau masih ada pertanyaan yang masih mengganjal dan kamu masih ingin konsultasi, silakan ya. Nah, Mas, kalau SEO sendiri sebetulnya ini untuk apa bisnis online, apakah harus juga menggunakan fasilitas perangkat website atau apa, Mas? Atau cukup dengan Facebook ini sudah bisa kita mengoptimalkan SEO juga untuk mendongkrak label kita ya? Ya, sebetulnya kalau dalam tahap level yang paling pemula itu menggunakan sosial media pun sudah bisa. Ya, website itu memang kalau seandainya nanti sosial media dilarang di negeri ini misalnya, atau Ya, seperti waktu itu kalau orang jadul tuh Friendster dan seterusnya, kan mereka tumbang nih. Ya memang kita harus punya website lah. Ya kalau misalnya belum punya website, nggak ada masalah sih sebetulnya. Karena kan ada marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak juga bisa. Nah, ya. sebenarnya ketika kita bikin judul itu kan, itu sebenarnya sudah salah satu bagian dari optimasi SEO. Jadi judulnya itu Gampang dicari. Yang semua orang itu ya menyentuh judul itu. Oke, baik. Kita masih akan kembali lagi untuk bisa terhubung dengan lancar dengan Mas Tom. Biasa ini ya, kalau dengan internet itu ada. Ya, tadi sempat putus Mas. putus. Sakit banget diputusin. Ini mungkin gara-gara perbaikan jalan di Sayung ini. Oh iya ya, ada ngaruhnya ya. Jadi antara Semarang dengan Kudus Macet tergantung. soalnya kemarin ke Semarang macet banget itu. Oh iya, yang dari arah timur ya. Ke arah Wah, Semarang dari Kudus Semarang tuh macet. Lagi ada perbaikan jalan. oh iya ya, benar-benar. Ini menjadi satu bagian juga ini. Jadi kita mati juga tadi. Ngeles aja nih. Lah Mas, saya jadi geli curhatan beberapa waktu lalu ya. Ini jadi curhat lokal dong. Mas, ini Ya, perlu ya website itu perlu, tetapi tidak kudu sekarang ya. Jadi optimalkan saja dulu ya. sebelum Saya ada sendiri regulasi saya tadi yang sendiri kita bilang. belum punya website lah. Saya sendiri juga belum pakai website gitu. Jadi sebenarnya kita lakukan dulu kalau emang mau jualan online ya serusin dulu apa yang kita bisa dulu lah. Itu paling gampang dan benar-benar kalau misalnya nanti mau belajar ya belajar sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhan gitu. Karena orang sekarang juga jarang sih yang buka website seperti itu. Mereka larinya langsung Ya. kalau nggak ke sosial media ya ke marketplace seperti itu. Mhm. Nah, Ya, memang baik. kalau website itu banyak digunakan oleh teman-teman yang menggunakan iklan yang berbayar, contohnya seperti itu. Oh iya 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 benar-benar. Jadi kalau buka ke web kita kadang-kadang sudah banyak di situ ya Mas ya iklan-iklan berbayar ya. Menarik juga. Ya, Oke, Nabila ini mengetik lagi dan menuliskan, Mas Tom, bagaimana untuk bisa menjadi banjir order seperti yang dilakukan oleh Mas Tom? Yang saya pernah dengar adalah timnya Mas Tommy membuat sebuah agenda dalam 1 minggu untuk promo. Itu isinya apa saja sih Mas? Apakah bisa di-share di sini? Terima kasih Nabil. oh iya, kita harus punya agenda atau jadwal ya. Nah, kalau di kami, tapi ini nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing aja. Kalau di kami memang setiap hari Senin itu kita bikin kayak sekarang nih, kita tuh bikin artikel, bikin bahan postingan, video, gambar dan seterusnya. Untuk apa? Untuk 7 hari ke depan. Jadi nanti Selasa sampai ketemu Senin lagi tuh udah nggak mikirin konten gitu, ya. Sehingga kita bisa lebih merawat pelanggan gitu kan. Seperti itu. Jadi memang harus ada jadwalnya. Misalnya saya mau mengerjakan online tuh sehari berapa jam.
oh saya mau ngerjakan 5 jam misalnya, dan 5 jam ini kan nggak perlu full gitu. Jadi Ya. misalnya, wah pagi 1 jam, nanti siang karena banyak orang istirahat kan mungkin responnya jauh lebih banyak yang masuk. Nah, dibanyakin waktu di makan siang. Kemudian jam malam, nah orang akan lebih banyak memegang HP di malam hari kan biasanya. Jadi dibagi aja sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan itu nanti dibikin jadwal harian supaya kita tahu setiap hari itu saya melakukan apa tuh harus tahu ya, jangan apa namanya kalau mood baru ngerjain, kalau nggak mood besok aja, jangan seperti itu, nggak bisa karena apalagi di zaman sekarang di masa seperti ini tuh banyak sekali yang jualan online, banyak sekali yang belajar terus akhirnya praktek ya, satu produk itu nanti akan dijual oleh banyak sekali orang seperti itu. Iya. Jadi itu ya yang dilakukan adalah dalam konten itu memang harus disiapkan. Jadi tidak sekonyong-konyong kita bikin, kita lagi nggak pengen, nggak mood, nggak sama sekali. Nah, Mas, dalam Nah itu konten memang untuk di kami memang terbiasa gitu Mbak. Jadi sebelum promo di sosial media itu kita udah nyiapin bahan dulu. Bahkan sebelum membuat sosial medianya kita udah siapin bahannya dulu gitu. Oh, nah ini yang jadi pertanyaan Mas. Dalam 1 minggu itu kan ada 7 hari lah katakan itu ya Mas ya. Kalau kita mau full. Nah, kontennya apakah seputar produk saja ataukah ada hal-hal lain yang memang membuat orang tergiring ya kepada produk kita? Atau seperti apa sih Mas dalam 7 hari itu warnanya? Ya, kalau kita menggunakan sosial media, ya kita bersosial dulu. Karena intinya orang tuh nggak seneng kalau dijualin. Dan sosial media sebetulnya kan memang tujuan awalnya bukan buat jualan kan. Memang kesininya akhirnya dimanfaatkan karena memang bisa seperti itu. Terus bahkan sekarang sosial media juga ngarahnya atau menambahkan fitur-fitur yang memang menunjang untuk jualan seperti itu. Jadi kalau di kami kan prinsipnya super narsis kan. Jadi super narsis itu adalah semua kegiatan kita, ya, mau kegiatan pribadi, lagi nonton TV, lagi nonton drakor, gitu kan. Terus juga di-upload juga kegiatan-kegiatan usaha. Misalnya lagi packing, lagi belanja bahan, apapun itu, lagi di ruang produksi, dipamerin semua, super narsis gitu. Karena sosial media itu emang buat pamer apapun itu gitu. Ya kita kasih tahu ya supaya karena ini online supaya orang tuh kepercayaannya bertambah ya kita upload semua kegiatan kita harian baik pribadi maupun yang usaha. Jadi kita ngasih tahu orang nggak jualan ya. Kita ngasih tahu orang nih loh saya tuh punya seperti ini ceritanya seperti ini seperti itu. Jadi tidak langsung hard sell gitu ya Mas, ayo dibeli. Itu orang nggak suka itu. Orang nggak suka. Oke, yang pasti kuncinya tadi orang itu kalau dijual gitu ya, langsung jual untuk beli itu padahal butuh ya, langsung itu ke sana gitu kan. Silakan saja Nabila, mungkin teknik-teknik ini atau ilmu-ilmu ini bisa kamu terapkan sehingga bisnis kakakmu bisa berjalan dan ini mungkin kamu menjadi tanggung jawab ya untuk menjalankan bisnis kakakmu. Baik, ini intinya dari siapin bahan dulu deh Mbak, siapin bahannya dulu. Siapin bahannya dulu, jadi jangan mendadak gitu ya. Paling enggak tadi kalau masuk minggu ya kamu 2 minggu lah ya untuk bisa prepare. Mungkin tadi packing barang. Kemudian boleh juga nih capture WA orderan gitu ya atau apa. Boleh testimoni gitu kan. Iya betul. Nah mungkin juga produksi kalau memang di situ ada produksi silakan saja ya bersama dengan timnya atau briefing dan lain-lain karena ini narsis kuncinya narsis. Super narsis Mbak, narsis aja nggak bisa. Jadi super narsis ya, ngapain aja. Atau kamu lagi pakai produkmu gitu ngaca, nggak apa-apa. Ya aja boleh. Lebih cantik dari itu kan. Iya boleh itu artinya kan orang tuh kan melihat pengalaman orang gitu kan. Jadi oh ternyata produknya bagus ya kalau dipakai gitu kan. Iya betul. Experience-mu itu ditularkan ya. Ya. Oke. Selamat siang buat Pak Erwin. Pak Erwin HR Tapful.
Wah, ini sudah bergabung. Ada Ibu Instan juga, underscore Yaman. Terima kasih ya yang sudah bergabung di Instagram Live hari ini. Nah, Mas Tom, ini ada Mutia. Bagaimana Pak Tommy untuk bersaing dengan, oh, ini dengan, saya sebut, oh, ini nggak apa-apa ya, Mas. Iya. Terus, seperti, apa nih? Oh, seperti Sophie, terus, kok tulisanmu disingkat-singkat ini susah banget ya. Saya orang agak jadul kalau baca tulisan aku Nih, sekarang agak. generasi Z ini singkat-singkat nih. Dia pengennya efektif, tapi yang baca tidak semua paham. Mutia, thank you Mutia, bisa diulang lagi mungkin. Tapi saya sudah menangkap. Ini bagaimana saya akan menjual barang-barang saya yang di mana Mm-mm. di pasar online itu harganya lebih murah. Padahal saya yakin kualitasnya lebih bagus. Tapi orang suka sering lihat harga, Pak Tom. Gimana solusinya? Oh, pakai marketplace memang salah Yes, satu kelemahan kalau kita jualan di marketplace itu ya itu banting-banting harga gitu kan. Sebentar Mas, Itu agak, marketplace tadi ya? MP itu marketplace maksudnya. Duanya yang susah Mas. Oke, oke, oke. Ya, Iya, itu iya. salah satu kekurangan kita jualan di marketplace ya. Jadi ada yang pasang fotonya sama, tapi kok bisa dia pasang harga lebih murah seperti itu. Ya, kalau misalnya kita yang sebagai pemilik produk dan kita yakin produk kita itu bagus dan berkualitas dibandingkan dengan produk yang serupa, ya sudah nggak ada masalah. Nah, yang bikin kadang-kadang apa namanya suka susah orang masuk ke kita itu adalah kita ragu-ragu sama produk kita sendiri gitu. Benar, Itu benar, tuh benar. hati-hati ya. Saya ini kan juga bukan produsen kan, Mbak. Jadi Ya. saya masih apa namanya masih ngambil dari supplier seperti itu. Tapi walaupun itu bukan produk saya sendiri, saya tuh yakin gitu. Nah, karena saya yakin akhirnya kalau ada pertanyaan tentang harga dan sebagainya, saya juga pede dengan jelasin dengan apa namanya kalau misalnya kita ngomong seperti ini tuh orang percaya bahwa produk yang saya jual tuh bagus gitu. Nah, kendalanya kalau kita sudah mulai ragu, duh yang di sana kok bisa jual lebih murah ya, terus aku gimana? Wah itu bahaya, itu jebakan buat diri kita sendiri. Harusnya kita yang paling tahu produk kita ya kita harus yakin dengan produk kita. Nah sekalinya kita nggak yakin, habis sudah. Jadi semudah Benar. itu sih. Nah kalau misalnya dibandingkan nih, kok di sana lebih murah? Wah saya kurang tahu. Biasanya kalau produk ini tuh harga pasarnya seperti ini. Mungkin kalau lebih murah tuh yang KW atau palsu kali. Gitu aja jawabnya. Ya, benar, Yang benar. penting yakin dulu sama produk kita. Itu bahaya kalau kita punya produk. Wah ini produkku bagus beneran gak ya? Wah itu susah jualannya nanti. Benar. Jangan-jangan kita panik. Kita nurunin harga seenaknya juga. Maka kita bakal tekor ya Mas ya. Apalagi masih ambil punya orang. Betul. Nah kalau Jadi, kalau kita masang harga rendah kan cuannya juga jadi rendah kan. benar, Terus benar. trik jualannya capeknya sama. Jualan barang murah sama barang mahal tuh capeknya sama loh. Kalau saya sih lebih senang jualan barang yang mahal. Cuannya gede, capeknya juga sama. Capeknya sama, Gitu. tapi cuannya lebih gede gitu ya Mas ya. Iya, jadi nggak usah khawatir dengan ada produk sejenis, ada orang yang menjual produk sejenis dan itu lebih murah. Santai aja. Iya. Kita yakin aja, oh ini produk saya emang bagus kok, emang wajar dikasih harga segini gitu. Iya, iya, iya. Mungkin bisa ini aja Mas ya, kembali lagi ke sarannya Mas Tom dulu. Segmentasi ini penting. Jadi, Betul. lah ya dia jual murah karena tadi kalau Mutia yakin barangnya lebih mahal, lebih bagus kan berarti kita ambil aja Ya. segmen yang tidak diambil oleh mereka gitu ya. Betul sekali. Nah, target market juga penting. Jadi sebelum kita jualan dengan harga sekian, berarti target market itu siapa nih? Tapi memang susah, Mbak. Kalau kita menggunakan marketplace kan kita nggak bisa targeting. Ya, kita kan nggak bisa targeting gitu. Jadi ya pasrah aja dengan sistemnya si marketplace. Nah, makanya selain punya marketplace, disarankan juga punya sosial media, minimal Instagram gitu. Nah, kita kan bisa edukasi di Instagram, di sosial media. Nah, jadi si marketplace ini hanya untuk tempat transaksi aja kalau misalnya orang nggak percaya. Kalau mau beli silakan lihat bio seperti itu, kita kasih link marketplace kita.
Tapi edukasinya di sosial media seperti itu aja. Oh, ini bagus nih. Jadi di sosial media kita tetap punya secara pribadi ya, Mas ya, untuk Mm-mm. menjelaskan secara detail produkmu, keunggulannya. Mm-mm. Marketplace itu bagaimana menjualnya saja. Kalau orang memilih Ya, karena mungkin dia sudah melihat di sosial media itu ya. kan kadang gini Mbak, wah ini kamu jangan-jangan penipu, ya supaya sama-sama aman, kamu belanjanya lewat marketplace saja kan, Oh, gitu. oke. Oh ya, untuk meyakinkan orang saja ya, karena marketplace Iya, diakui begitu. Baik. betul. Mudah-mudahan Mutia jangan ini ya, kemudian Semangat. labil akhirnya hargamu yang harusnya memang lebih tinggi karena kualitasnya lebih bagus, kamu jadi panik Iya, gitu. Dipa underscore Hima 88. Halo Mas Tommy, ini murid Mas Tommy mesti iya ya. dari Jogja. Oh dari Jogja, terima kasih. Aji Putra MC juga, terima kasih. Ini dari Artugo. Wah ini yang selalu setia Oh, Up Radio. Merek baru Mas, Home Appliance. Wah ini promo ya. masuk, masuk. Mas. Oke. Nafi selamat pagi. Pak Tommy dan Bu Santi. Wah ini mungkin SMK ini ya. Yang saya tahu SEO ini penting banget untuk kita bermain-main di sosial media. Nah, Mm-mm. bagaimana kalau misalnya kita ini ingin membuat sebuah konten di mana ini kita tidak jualan tetapi mau branding saja untuk menuju ke jualan. Maksudnya gimana nih? Nafi Hmm. pengen penjelasan dari Pak Tommy soal branding melalui SEO. Terima kasih. Nafi. Ya kalau sebenarnya sih kalau branding aja sih nggak usah mikirin SEO gitu. Nah mungkin gini loh, banyak di dunia internet marketing memang suka apa ya, mungkin karena guru-guru atau masa-masa itu sering menggaungkan SEO, padahal itu mungkin termasuk jualannya mereka gitu kan. Wah, Ya, dengan menggunakan optimasi SEO bisa banjir order dan sebagainya. Itu memang salah satu cara ya. Jadi SEO, strategi SEO ini salah satu cara. Kemudian sebetulnya banyak sekali cara yang lain gitu. Apalagi branding ya gunakan jurus super narsis itu aja. Ya, jurus super narsis. Jadi kita benar-benar mengedukasi, ngasih tahu lah. Pokoknya ngasih tahu orang, saya punya usaha ini, saya punya produk ini, terus diupload terus tiap hari. Ya, bahkan kalau misalnya untuk awal-awal kita baru mulai branding itu, ya harus banyak postingnya. Ya, harus banyak, nggak bisa cuman sekali sehari, harus benar-benar banyak ya. Minimal ya. tuh 3 atau 5 postingan selama sehari, 5 postingan sehari gitu kan. Seperti itu. Oke. Itu minimal ya, Mas? Minimal. Jadi kita Minimal. kasih tahu benar-benar gitu. Saya punya usaha ini gitu. Ya. Baik, ini ada yang kepo nih, Mas. MZ_Zahid. Mau tahu dapurnya Mas Tommy. Pak Tommy, omset per bulannya berapa, Pak Tommy? Waduh. Kalau kalau Saya mau di rumah Oke, silakan Mas omset Tom. per Mungkin bulan ya. Kalau omset per bulan kan saya ada beberapa produk nih. Ada beberapa produk. Jadi kalau misalnya yang sekarang saya tekuni itu adalah sambal bawang. Itu kalau untuk omset sendiri sekitar 100 jutaan omsetnya. Kalau rumah joglo, karena itu harga produk rumah joglo, ya satu produk sambal aja itu. sambal Karena aja di itu. masa pandemi ini naiknya luar biasa, Mbak. Oh, orang mau Ya, sekarang sukanya praktis-praktis ya, Mas. Itu bentuknya berarti botol, sambal botol. ya. Harganya berapa satunya, Mas? Harganya 27.500. 27.500. Oke. Ya, Sehari sampai berapa botol Mas Tom harus melayani pelanggan? sehari sekitar 100 sampai 300 botol. Sehari. Ya, tapi naik turun ya, Mbak, karena apa Ya, namanya kurang lebih. kebanyakan kan yang ngambil tuh reseller sama agen gitu. Oh, desain juga. Oke, oke. Ya. Itu Nah, tadi kalau Mas. di rumah joglo sendiri
karena satu rumahnya itu ya bisa ratusan sampai miliar ya, susah ngitungnya. Iya, 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 iya. Jadi sudah bisa dibayangkan aja lah ya, satu rumah aja Ya. nilainya segitu ya. Kalau saya sendiri nggak terlalu ngoyo sih ya. Jadi saya punya target di setiap produk. Nah, karena saya bukan produsen, jadi ya saya nggak ngoyo. Tapi saya punya target gitu. Misalnya untuk sambal bawang makti itu saya profit misalnya cuma 20 juta sebulan, udah cukup. Kemudian sekarang kan lagi nggarap sabun skincare Korea nih Mbak. Oh, yang Ya baru itu juga ya? sama. Itu juga sama targetnya kan keagenan. Jadi ya nggak muluk-muluk lah seperti itu. Yang penting semua tagihan bisa dibayar dengan sempurna gitu. Karena Tapi ada tim penghasilan juga. paling besar di rumah joglo sih. Penghasilan paling besar di rumah joglo. Iya, karena Mas Tom ini sudah punya karyawan juga, ada tim ya yang harus juga jadi operasional cost-nya. Nah, Mas Tom ini nggak produksi ya, padahal ya. Enggak. Yang produk saya sendiri itu kelas online itu Mbak. Yang Akademi Facebook itu baru produk saya sendiri. Kalau produk retail lainnya sih kerjasama sama supplier. Oke. Nah, kalau yang punya Mas Tom berarti lebih ke jasa ya. Oke, kita Ya sapa dulu karena untuk ya karena 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 kalian saya bukan produksi, kalian saya sales dan marketing. Oke, itu Nah ini tadi ya penting salah juga satu. nih, teman-teman harus temukan dulu kekuatannya di mana gitu. Mhm. Ya, ini potensi di diri ini menjadi sesuatu yang bisa dijual juga seperti yang disampaikan oleh Mas Tom ya. Keahlian Mas Betul, Tom betul. menjual Ya, ini bisa menjadi sebuah produk. Nah, ini ada Kang Dani, Jepang. Apa ya, kabar? Kang Dani sehat, Kang Dani. Jepang gimana Jepang? Ini mau kirim apa ke Jepang ya nanti ya? Oke, juga ada usaha bisnis laundry. Selamat siang juga sudah bergabung. Terima kasih. Kebun underscore bunga underscore urang. Thank you juga. Orang Banjar. Oke. Nah, Mas Tom, tadi kalau Mas Tom sampaikan soal jasa, ini ternyata ada Butia juga yang menanyakan soal jasa. Mas Tommy, Ya, saya ingin bertanya, sebaiknya seperti apa ketika kita berpromo soal jasa? Karena yang saya tahu kan kalau Mas Tommy jelas, memang ahli di marketing, kemudian Mas Tommy bisa memperlihatkan bagaimana Mas Tommy berjualan lewat dunia online. Nah, kalau saya misalnya event organizer, nah bagaimana saya untuk berpromosi lewat online, dan biasanya orang yang saat ini menggunakan event organizer dia akan searching di Google misalnya IO di nah akan muncul nama-nama itu. Nah, seperti apa yang bisa saya lakukan, Mas? Terima kasih. paling mudah dan cepat itu sebenarnya menggunakan sosial media gitu kan. Ya kita bikin sosial medianya, bisa pakai Facebook, bisa pakai Instagram, atau bisa juga pakai Twitter ya. Kalau jasa apa tadi IO ya? Event Jasa IO organizer. masih event organizer masih bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya nembaknya lokal, bisa juga menggunakan Google My Business atau Google Businessku. Jadi dibuat semua saluran-salurannya itu. Tapi yang terpenting adalah ya kita temukan dulu saya tuh nyamannya atau bisanya menggunakan sosial media yang mana gitu. Jadi ada skala prioritas. Jangan terus semua dihajar semua gitu. Dari semua sosial media yang ada, temukan dulu nih saya nyaman pakai yang mana. Oh, saya jago di Instagram, saya lebih senang pakai Instagram. Itu dulu nih, ditemukan dulu media yang cocok sama kitanya dulu. Nah, baru dihajar dulu Instagramnya, habis itu merambat ke Facebook, merambat ke yang lain, seperti itu. Jadi dalam satu langkah pertama tuh jangan langsung 5 sosial media, misalnya seperti itu ya. Kacau balau nanti. Tapi ya sebenarnya sama lagi Mbak, kalau mau promo ya super narsis saja. Kita kasih tahu, saya punya event organizer loh, yang sudah saya kerjakan event ini gitu. Jadi portfolionya tuh diumbar aja, super narsis aja gitu. Nah, ini lebih mudah ya, ada foto-foto dokumentasi itu ya Mas ya? Penting Ya, seperti itu. Oke. Nah Mas, perlu nggak di IO itu kan banyak nih kerjaannya. Kita segmented biar tidak orang jadi tidak terlalu rancu event organizer yang seperti apa. Bisa. Ini penting juga. Bisa. Jadi dulu saya kan pernah jadi MC.
Nah, saya tuh spesialis launching produk sama gathering, family gathering jadi Oh, ya pernah juga MC wedding tapi jarang lah. Saya spesialisnya tuh di launching produk sama family gathering. Udah, saya spesialis di situ. ini pasti pengalaman dulu waktu di itu ya, waktu di kantor dulu suka jadi MC Waktu itu masih ya. di Jakarta. Nah ini bagus ya Mas, ketika kita tahu potensi spesifikasi seperti apa, kita bisa langsung tawarkan aja ya. Jadi yang Ya. launching. Nah, supaya tahu kebutuhan pasar di internetnya seperti apa, bisa menggunakan Google. Misalnya ketikkan aja di Google jasa event organizer spasi tanpa di enter ya. Nanti kan akan muncul tuh sugesti katanya. Ya, lihat yang dicetak tebal. Oke. Dia berkata apa gitu. Nah, itu kebutuhan pasar seperti itu. Ya. Terima kasih Mbak Tia. Ini tadi sudah disampaikan Mas Tom, apa yang perlu dilakukan adalah salah satu sosial media apa yang kuasai media massa. Radio dong. Sosial media apa yang kamu kuasai, satu aja dulu itu. Kemudian tadi portofolionya adalah tadi foto-foto yang sudah dilakukan oleh IO Anda upload aja terus minimal 5 kali sehari loh. Obat aja minumnya 3 itu bisa sembuh. Lah 5 kali itu masih minimal ya. Super narsis harus lebih dari itu. Oke, mudah-mudahan sudah cukup jawab. Jika masih ada pertanyaan silahkan bisa dilayangkan lagi. Bang Kang Dani ini sehat walafiat katanya, Mas. Alhamdulillah. Ini ada Dani Dwi Prasetyo, juga ada Ganci Semarang. Selamat bergabung juga. Mas Tom, intinya memang kuncinya satu ya, berjualan online itu adalah super narsis. Tidak ada kata kunci lain kecuali itu ya. Ya, kalau menggunakan sosial media ya. Kalau menggunakan marketplace kan ya super narsisnya di banyaknya postingan sih. Oke. Langsing alami _HS. Nah, ini nama-nama gini juga sudah. Betul. Alami. Nah, ini langsung saja dengan langsing alami. Dari Jogja ini, dari Jogja. Gak apa-apa, di sini silakan saja Anda narsis, nanti akan sampaikan di Apredio ya. Baik. Mas Tom, perjalanan yang cukup panjang. Catatannya adalah SEO itu penting, tetapi tidak genting ya untuk sebuah bisnis online. Karena tadi pertanyaan adalah peran SEO dalam bisnis online. Kemudian yang kedua adalah cari saja kata kunci di setiap apa produk yang ingin kamu tawarkan atau judul itu, sehingga orang bisa langsung melihat yang ramai di Google gitu. Jadi tidak perlu. Jadi contoh ini kan Mbak, contoh akun Instagramnya Langsing Alami ini kan kata kunci yang keluar di Google seperti itu. Jadi kata kunci nanti bisa digunakan untuk nama akun, bisa digunakan untuk bikin judul, bisa digunakan untuk bikin deskripsi, bisa digunakan untuk hashtag tuh, seperti itu. Ya, itu udah pondasi dasar dari SEO tuh sebetulnya kata kunci tadi. Oke. Ini ya, jadi gampang banget orang jadi lebih familiar ya, langsing alami. Pengen langsing tapi yang tidak berefek samping kan begitu ya? Ya. Artinya ini ada seperti itu. Ini promo gratis juga lumayan. Kemudian yang tadi Mutia juga sama ya, ketika mau berbisnis itu jangan terpengaruh dengan produk-produk yang ada di marketplace. Dan kalau sudah masuk di marketplace, maka kamu harus mempunyai salah satu media lagi untuk memperkuat konten atau produkmu itu ya. Benar. Nah, di marketplace itu kan sekarang ada siaran langsungnya juga Mbak, ada live. Itu dimanfaatkan. Kemudian supaya akun marketplace-nya bagus, sekarang itu di hampir semua marketplace itu kita bisa memasukkan video YouTube. Jadi kita juga bisa supaya performa akun marketplace kita bagus, kita masukkan video juga di sana. Tapi memang harus video YouTube ya, dari YouTube. Jadi kita bikin upload dulu video kita di video edukasi atau apapun itu di YouTube, baru dimasukkan ke akun kita di marketplace. Itu bagus banget juga efeknya. Oke, dan itu kesempatan ya Mas untuk bisa memperlihatkan deskripsi secara gambar. Betul. Nah, ini jadi pelanggan tuh punya gambaran langsung gitu karena lihat video kan. Betul.
Nah, ini yang jadi masalah memang ketika sudah masuk marketplace kita santai aja karena sudah ada tempat Nggak yang bisa. begitu ada Ya, kita panik juga. kalau di offline kan ibaratnya kita sewa ruko nih misalnya, udah bikin papan nama toko, udah isi produk-produk di dalam rukonya, habis itu duduk nggak ngasih tahu orang-orang di sekitar ya, nggak akan ada orang datang. Iya. Iya, jadi kita mesti tiru tuh yang ada di ini ya Mas, pasar-pasar tradisional ya. Yang ada di Ya, Tanah Abang gitu ya. Silahkan Kakak, cari apa Kakak gitu ya. iya harus Jadi kasih tahu orang gitu. oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu enlightening juga buat teman-teman yang sudah melakukan bisnis online dan yang baru mulai juga bisa belajar terus dan belajar terus. Nah, Mas Tom ini belum masuk di marketplace ya? Sudah Kenapa? punya Kalau produk-produknya? kalau aku sendiri nggak main di marketplace sih. Coba punya akun marketplace ya itu tadi untuk kebutuhan untuk transaksi aja. Kalau misal ada yang nggak percaya, yuk kita transaksinya lewat marketplace seperti itu aja. Oke. Tapi nggak fokus optimasi marketplace-nya nggak. Fungsinya di sana ini ya Mas, untuk lebih ke transaksi saja. Ya itu tadi lebih ke menggunakan media apa yang nyaman seperti itu. Ya, Mas Tom selama ini masih nyaman dengan Facebook khususnya ya, yang saya Facebook, lihat. ya. Tom masih ngulet aja di Facebook karena masih Iya. yang bisa dioptimalkan. Helmawan Rizal, terima kasih juga sudah bergabung. Nah, Mas Tom, untuk Santi menanyakan apakah penting kita mempunyai banyak akun. Mas Tom pernah bilang jangan sampai akun tapi semuanya tidak teroptimal dengan tidak tergarap dengan baik. Nah, sebaiknya seperti apa ya Mas? Apakah cukup 2 akun aja atau 1 akun saja itu sudah cukup membuat kita pede untuk menjalankan bisnis online? Ya kembali diukur dari kemampuan kita sih Mbak. Kalau misalnya kita bisa menghandle banyak akun silahkan, nggak ada masalah. Tapi memang banyak sekali sih teman-teman yang istilahnya tuh ternak akun seperti itu ya. Tapi kalau dari pengalaman saya sendiri sih, misalnya kayak Rumah Joglo, ya media utamanya Facebook 1 aja gitu. Tapi saya juga main ke tempat lain, misalnya Instagram, kemudian bikin YouTube-nya, udah gitu aja. Semuanya 1-1 sih nggak. Kalau saya bukan tipe ternak akun gitu. Iya. Jadi memang ada ya tipikal orang yang dia ternak akun itu untuk bisa Ada banyak, ya. melakukannya itu. Tapi yang penting adalah 1 akun cukup untuk bisa dioptimalkan daripada banyak tapi tidak Yang pentingnya tuh sebetulnya bukan banyaknya akun, yang penting itu konsistennya. susah Mas. Konsisten dan komitmen ya, persisten itu juga susah. Betul, Oke, betul. baik. Kita berikan garis besar dari perbincangan kita. Sepenting apakah SEO dalam bisnis online sebelum kita akhiri di Market Corner hari ini? Ya, SEO atau Search Engine Optimization itu memang penting ya kalau misalnya kita mau jualan online. Karena kalau misalnya produk kita itu belum terkenal, apalagi ya kalau misalnya sepatu, jam tangan itu kan ada merek terkenal, jadi gampang orang nyarinya. Nah, kalau misalnya produk kita belum dikenal sama orang, makanya kita butuh kata kunci. Jadi PR yang pertama adalah, ini versi dari aliran saya ya. Jadi misalnya produk apapun itu, kita harus temukan dulu kata kunci utama gitu. Jadi seperti tadi, kata kunci utamanya jasa event organizer, nah itu simpan dulu. Terus jual sepatu pria dan sebagainya, jual daster batik, nah itu menjadi kata kunci utama. Nah kemudian langkah selanjutnya, kata kunci tadi dimasukkan ke google.co.id, nanti keluarnya apa aja itu. Ya, nanti semua kata-kata yang keluar tadi akan kita gunakan sebagai nama akun, kita gunakan sebagai judul, kita gunakan sebagai deskripsi, dan yang terakhir bisa kita gunakan sebagai hashtag. Ya, nah setelah itu ya kita bikin sosial medianya atau websitenya, udah bikin bahan artikel postingannya, kemudian tiap hari harus rajin posting seperti itu. Baik, terima kasih Mas Tom. Mudah-mudahan pertanyaan dari Nabila sudah mewakili banyak teman-teman yang lain dan hari ini waktu yang sangat singkat ini semoga bermanfaat.
kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan. Ya, tanggal 2 aku cuti ya. Ya. Ini liburnya mah tambah tanggal 2, padahal besok sudah libur panjang. Nah, ini Enggak, liburan terakhir tanggal 2 aja, Mbak. Oke, baik. Tanggal 2 ada dari Bakti Kominfo soalnya. Oke, baik. Baik, Mas Sam, thank you banget ya. Selamat Oke, liburan. Mbak. Ini kita hari ini cuma Aku nggak libur. libur ya. Nggak ada kata libur. Sukses selalu. Sampai ketemu. Oke, thank Waalaikumsalam. you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Meaning Station.